Halo semuanya, selamat bergabung bersama 8Code. Di video kali ini, kami akan menjelaskan SCM atau Supply Chain Management dalam sebuah sistem informasi. Oh ya, sebelum lanjut, boleh banget buat kalian subscribe dulu ya jika kalian merasa terbantu dengan ilmu ini. Video ini disupport penuh oleh 8Code Indonesia. Ini adalah perusahaan kami yang berdiri sejak tahun 2013 dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua terbantu ya dengan ilmu yang kami sharing hari ini. Terutama teman-teman yang memiliki usaha mikro dan makro, sehingga kalian memiliki sebuah sistem mumpuni untuk mengembangkan manajemen pemasokan usaha dan tentunya sesuai budget. Pertama, kita akan bahas dulu tentang pengertian dari SCM. Jadi, arti dari SCM atau Supply Chain Management itu sendiri adalah rangkaian proses yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, jalannya produk, hingga distribusi ke konsumen. Supply Chain Management merupakan sebuah fondasi yang harus dimiliki oleh bisnis retail, manufaktur, dan grosir untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen mereka. Mungkin beberapa dari kalian agak bingung ya sama definisi ini. Yuk kita coba perjelas lagi. Singkatnya, SCM adalah proses atau strategi dalam perdagangan mulai dari kegiatan produksi, shipping, dan distribusi sebuah produk sampai ke tangan konsumen. Lalu, apa bedanya dengan supply chain saja? Supply chain lebih pada jaringan yang terbentuk antara perusahaan dan pemasok saja. Kalau SCM atau Supply Chain Management lebih kepada proses pengelolaan rantai pemasokan barang ini. Tentunya, setiap bisnis punya SCM atau rantai pasokan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya tujuan SCM itu sama, yaitu menyelaraskan setiap permintaan pasokan barang. Di video ini, kami fokus untuk menjelaskan bagaimana SCM dapat berjalan dengan baik dalam sebuah sistem informasi. Dari kami sendiri, 8Code punya 10 modul atau fiturnya. Supplier and Contact Tracking. Di bagian Supplier and Contact Tracking ini, kami melakukan track pada supplier. Jadi, kami mengolah kontak, nama, dan informasi lain dari supplier. Dengan modul ini, kami akan punya gambaran lengkap tentang supplier, termasuk bagaimana histori kerjasama dengan mereka. Lalu, apa fungsinya? Berbasis data ini, kita bisa mengevaluasi kembali supplier. Evaluasi ini bisa digunakan untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan kerjasama atau mencari supplier lain yang sesuai dengan kebutuhan. Purchase Order. Fitur ini berisi informasi tentang pembelian barang dari supplier. Jadi, kami menyajikan data tentang kuantitas barang, spesifikasinya, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Purchase order juga melibatkan bagian purchasing, logistik, dan finance. Penyimpanan dokumen-dokumen order sebenarnya sekaligus sebagai kontrak jual beli. Kami menggunakan sebuah software yang mana dapat membantu tracking pembelian barang dari supplier, sehingga semua invoice dapat tercatat secara rapi dalam pembukuan. Automated Requisition. Modul atau fitur ini kita sebut sebagai daftar permintaan pada supplier. Memperbaiki Automated Requisition ini akan membuat supply chain lebih efektif dan terasa mudah. 8Code membangun sebuah Automated Web-Based Requisition System dengan menggunakan MySQL, HTML, dan PHP. Jadi, kami akan sajikan informasinya berupa gambar atau foto yang kami olah dari website. Sistem seperti ini berpotensi meningkatkan produktivitas usaha. Supplier Pricing. Di modul ini, kita melakukan kalkulasi harga yang ditawarkan oleh supplier. Dari sini akan diperoleh nominal-nominal yang bisa dievaluasi kembali dan disesuaikan sesuai kebutuhan produksi. Misalnya, usaha kalian punya beberapa supplier, dan masing-masing tentu punya harga yang berbeda.
AdCode dapat membantu kalian untuk menetapkan harga, misalnya yang paling murah. Dengan menggunakan sistem informasi, aktivitas penentuan harga ini tentu menjadi lebih cepat. Selanjutnya, tentu ini akan berpengaruh pada harga jual kepada konsumen. Landed cost tracking. Dalam operasi bisnis, wajar timbul biaya-biaya selama proses produksi sampai distribusi. Bisa dibilang sebagai biaya perintilan. Kenapa ini menjadi concern modul kami? Kadang karena jumlahnya kecil, biaya perintilan ini bisa dengan mudah tersembunyi atau hidden. Penting sekali untuk dilakukan tracking agar tidak ada yang terlewat. Kami mencari kemudahan untuk mengkalkulasikan biaya-biaya landed cost agar sebuah perusahaan dapat mempertimbangkannya kembali. Dengan data ini bisa dilakukan evaluasi dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. FIFO/LIFO Average Costing Method. FIFO di sini singkatan dari First In First Out. Diartikan sebagai barang yang masuk pertama akan dijual paling duluan. Misalnya saja kalian punya usaha toko roti. Roti yang dijual paling pertama adalah roti yang paling duluan masuk ke toko. LIFO sendiri adalah last in, first out. Diartikan sebagai barang yang terakhir masuk akan dijual paling pertama. Sedangkan average adalah metode rata-rata membagi biaya barang dengan jumlah barang yang tersedia. Metode average merupakan perpaduan atau titik tengah antara FIFO dan LIFO. Baik FIFO maupun LIFO perlu disesuaikan dengan usaha dan jenis barang yang dijual. Kami membangun fitur ini untuk menemukan FIFO, LIFO, dan average agar para pebisnis dapat mengatur SCM mereka dengan lebih maksimal. Jadi, tidak akan ada barang yang terbuang, kadaluarsa, atau hidden. Bahkan, dengan menggunakan sebuah program, penjualan barang dapat dilakukan dengan beberapa gelombang berdasarkan kebutuhan usaha. Email integration. Untuk apa sih fungsi dari email integration? Fitur ini dapat memungkinkan sebuah bisnis berkembang lebih baik, membangun kekuatan bisnis antara produsen dan konsumen. Di fitur ini, kami mengelompokkan informasi dari kontak-kontak menjadi satu platform, sekaligus meringkas proses email, dengan sistem, tools, dan software yang juga membuat pendekatan marketing email lebih mulus. Selain itu, email yang terkirim juga pasti sesuai dengan target yang diharapkan. Penerapan manajemen seperti ini akan berujung pada peningkatan sales. Approval Process Control. Suatu pekerjaan pasti membutuhkan approval sebelum berlanjut atau dijalankan. Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan standar atau tidak? Fitur Approval Process Control dalam sistem informasi dapat membantu sebuah bisnis untuk mempersingkat pemberian approval sesuai SCM yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, proses approval untuk pergantian biaya dokter. Tugas ini dapat dijalankan oleh sistem tanpa harus membuang banyak waktu karyawan bagian HRD. Kedepannya, lebih mudah juga untuk melakukan audit laporan kesehatan. Receiving and Payment. Dalam SCM, receiving bisa dibilang sebagai critical part dalam logistik. Sangat perlu dipastikan barang-barang apa saja yang diperlukan untuk produksi. Apakah sudah masuk pembukuan dengan benar dan juga dikirim sesuai tujuan. Perlu dijaga sebaik mungkin supaya aktivitas bisnis tidak kacau. Fitur seperti ini juga menjadi concern kami. Menjalankan hal-hal yang krusial seperti ini akan lebih efisien dengan menggunakan sebuah program yang memang mumpuni. Sehingga barang-barang yang perlu terdata akan tersimpan dengan baik. AdCode juga memiliki fitur ini agar data-data yang perlu dipanggil lagi bisa dengan mudah tersaji. Fitur ini sudah otomatis terhubung dengan transaksi. Jadi, setiap transaksi barang dapat dimonitor secara detail. Laporan yang dimunculkan antara lain nomor invoice, tanggal, nominal transaksi, dan poin-poin yang wajib dalam sebuah transaksi. Purchase Statistik.
Fitur ini berisi angka mencakup seluruh pembelian barang dan jasa dalam satu waktu periode akuntansi. Tujuan dari statistika ini untuk memonitor tren bisnis dan aktivitas ekonomi semua usaha. Biasanya dilaporkan juga data penjualan. Hal-hal seperti ini cukup rumit jika dilakukan secara manual. Itulah alasan kami untuk mengandalkan sebuah program agar dapat mempersingkat waktu untuk mengetahui semuanya. Sekian dulu video pembahasan tentang SCM dalam sistem informasi. Dari sini, kita juga belajar bahwa banyak hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Semoga video ini dapat menjadi bahan evaluasi bisnis kalian agar bisnis tersebut semakin berkembang. Jika ada hal-hal yang bikin bingung atau ingin ditanyakan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.